Halo pemirsa setia Fibis Media, kembali kita berjumpa di dalam Fibis Fokus bersama saya Indra Yudhistira dan rekan saya Ika Akbarwati. Pada kali ini kita mendapat beberapa perkembangan yang kurang begitu mengembirakan yang terutama disebabkan oleh faktor eksternal dan sayangnya perkembangan tersebut mempengaruhi perekonomian Indonesia. Lalu berapa besarnya dampak daripada perkembangan negatif tersebut dapat kita saksikan bahwa dalam beberapa hari terakhir ini, kurs rupiah maupun pergerakan saham IHSG bergerak dengan tidak terlampau menggembirakan. Menghadapi perkembangan ini, apakah kebijakan dari Bank Sentral Indonesia, yaitu Bank Indonesia, sudah memadai atau belum? Ada beberapa pertimbangan yang patut kita cermati. Dikemukakan bahwa hal-hal eksternal yang memberikan suatu tekanan yang cukup kuat terhadap perekonomian Indonesia, di antaranya adalah ketidakpastian dari Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed, apakah mereka akan melakukan tapering atau tidak. Selain itu, rencana Amerika Serikat untuk menyerang Suriah juga memberikan suatu suasana yang kurang begitu kondusif bagi perekonomian global. Hal ini ditandai dengan adanya penarikan modal ataupun terjadinya arus keluar modal atau capital outflow dari negara-negara berkembang seperti Indonesia dan juga India dan beberapa negara lainnya. Dan hal ini juga memberikan dampak terhadap tekanan terhadap mata uang negara-negara tersebut. Selain itu, beberapa hal yang juga memberikan patut kita cermati bahwa hal ini ataupun dampak eksternal ini tidak hanya terjadi di Indonesia, namun juga terjadi terutama di beberapa negara Asia dan bahkan juga memberikan dampak negatif terhadap Republik Rakyat Cina. Sebagai suatu kebijakan untuk mengatasi hal tersebut, Bank Sentral Indonesia dalam hal ini Bank Indonesia telah melakukan beberapa langkah yang cukup krusial. Di antaranya adalah menaikkan suku bunga acuan sehingga yang terakhir BI rate dinaikkan ke angka 7%. Selain itu, Bank Indonesia juga menyelenggarakan kebijakan bilateral swap dengan Bank of Japan dalam hal ini untuk mencegah ataupun mengurangi kemungkinan terjadinya serangan spekulasi terhadap kurs rupiah. Dapat kita lihat bahwa sampai pada hari ini, jadi pada tahun ini telah terjadi suatu kenaikan BI rate menjadi 7% atau telah naik sekitar 1,25% atau sekitar 125 bps. Hal ini merupakan suatu kenaikan yang cukup kuat ataupun cukup tinggi, meskipun beberapa ekonom senior di Indonesia mengatakan bahwa kenaikan ini tidak cukup tinggi untuk mengatasi capital outflows. Adapun pendapat kami mengenai kebijakan BI terhadap untuk menghadapi perkembangan terakhir adalah bahwa Bank Sentral Indonesia telah melakukan apa yang dapat dilakukan ataupun kebijakannya cukup memadai. Kendati ada pendapat yang mengemukakan bahwa BI rate sebaiknya dinaikkan sampai ke angka 8,5% atau sekitar 9%, namun dari pihak Fibis berpendapat bahwa hal itu belum perlu untuk dilakukan dalam waktu dekat ini dan kami sependapat dengan kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Selain itu, kebijakan untuk melakukan bilateral swap dengan beberapa pihak yang diantaranya kemungkinan dilakukan kebijakan ataupun kerjasama dengan RRC maupun dengan inisiatif Chiang Mai, kami memandang bahwa hal itu memang sudah siap untuk dilakukan oleh Bank Indonesia, namun belum perlu untuk dilakukan dalam waktu dekat ini. Lalu bagaimana dengan figur perekonomian makro Indonesia yang terkini? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak paparan dari rekan saya, Ika Akbarwati. Silakan. Terima kasih Indra. Dan untuk selanjutnya ada beberapa data penting yang akan saya paparkan mengenai kondisi makroekonomi Indonesia terkini. Ada 3 data. Yang pertama adalah data inflasi, lalu data mengenai pergerakan nilai tukar rupiah, dan juga data mengenai neraca pembayaran Indonesia pada kuartal kedua. Untuk data inflasi sendiri, BPS baru saja merilis data inflasi ini pada tanggal 2 September kemarin dan menunjukkan bahwa pada bulan Agustus yang lalu inflasi tahunan mencapai 8,79%.
data inflasi ini merupakan yang tertinggi, inflasi tahunan tertinggi sejak bulan Januari tahun 2009 yang lalu. Sementara itu untuk inflasi bulanan justru mengalami perlambatan dibandingkan dengan bulan Juli, mencapai level 1,12%. Memang pada bulan Agustus ini inflasi bulanan melambat karena dampak dari kenaikan harga BBM juga sudah mulai teratasi. Meskipun begitu, untuk kenaikan inflasi ini tampaknya masih membuat para pelaku pasar berharap bahwa Bank Sentral akan kembali menaikkan suku bunga acuannya pada bulan September ini, di mana BI akan melakukan rapat pada tanggal 12 September mendatang. Sementara untuk nilai tukar rupiah, kita juga masih melihat bahwa rupiah terus-menerus melanjutkan penurunan terhadap dolar Amerika Serikat dan saat ini sudah berada di level 11.100 untuk nilai tukar spot. Sementara untuk nilai tukar forwardnya sudah mencapai level 11.780. Untuk rupiah juga sudah berada di dalam posisi paling rendah dalam 4,5 tahun lebih atau sejak bulan Maret tahun 2009 yang lalu. Sementara itu untuk data neraca pembayaran pada kuartal kedua kembali menunjukkan defisit. Meskipun begitu, neraca pembayaran mengalami perbaikan di mana defisitnya mengecil ke level 2,5 miliar dolar dari defisit pada kuartal pertama yang mencapai 6,6 miliar dolar. Dari data neraca pembayaran ini yang patut kita cermati adalah membengkaknya defisit transaksi berjalan menjadi 4,4% dari GDP Indonesia, di mana pemerintah sebenarnya hanya mengharapkan bahwa pembengkakan defisit atau defisit dari neraca berjalan tersebut berada di level 2,3%. Karena adanya peningkatan defisit ini, maka kemungkinan pemerintah juga akan terus menggenjot 4 paket kebijakan yang sudah dikeluarkan sebelumnya, karena salah satu target dari 4 kebijakan tersebut adalah untuk menjaga supaya defisit dari transaksi berjalan berada di level 2,3%. Demikian beberapa figur makroekonomi Indonesia yang mungkin memang tidak terlalu menggembirakan kepada para pelaku pasar dan investor. Meskipun demikian, tentunya kita masih mengharapkan bahwa baik Bank Sentral maupun pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan bisa terus melakukan langkah kebijakan untuk mengembalikan kondisi ekonomi Indonesia. Baik para pemirsa setia Fibis Media, demikian Fibis Fokus edisi kali ini. Semoga bermanfaat, tetap semangat, dan salam Fibis!